Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam bulan kemerdekaan ini, saya ingin membacakan kepada saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang asli untuk menangkis lupa. Baiklah, kita mulai saja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Preambul, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Bab 1, Bentuk dan Kedaulatan. Pasal 1. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2.
kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Bab 3. Kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 6. 1. Presiden ialah orang Indonesia asli. 2. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 9. Sumpah Presiden, Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada negara, nusa dan bangsa. Bab 10. Warga negara. Pasal 26. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Syarat-syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bab 11. Agama. Pasal 29. 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bab 14. Kesejahteraan sosial. Pasal 33.
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Mudah-mudahan wakil-wakil rakyat yang berada di lembaga negara, DPR, MPR, RI mampu mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli untuk diberlakukan. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga segera mencapai masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan. Dengan menggunakan bahasa ulama disebut negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertoro harjo dalam naungan ampunan ilahi Rabbi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.